Halo pemirsa, 4 bulan penyelidikan polisi akhirnya merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Sketsa ini didapat setelah memeriksa 69 saksi dan rekaman CCTV. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87, jajaran kuda, 86. Pemirsa, diduga akibat korsleting, angkot jurusan Ciganjur Pasar Minggu terbakar di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sejumlah penumpang panik menyelamatkan diri. Kobaran api membakar sebuah angkot jurusan Ciganjur Pasar Minggu di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Besarnya kobaran api membuat angkot dengan nomor trayek M20 terbakar habis. Petugas yang tiba di lokasi segera memadamkan api. Peristiwa terjadi saat angkot melaju dari kawasan Ciganjur menuju ke Pasar Minggu dan membawa sejumlah penumpang. Secara tiba-tiba, angkot terbakar di seberang pintu tol Ampera. Api diduga berasal dari korsleting di bagian mesin. Apa lagi gimana? Jalan Pak. Bawa penumpang. Pas lihat api saya begini. Bukan turun semua. Ini angkot dari mana ke mana? Dari Ciganjur Pak. Ke arah? Kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Pemirsa, gara-gara lupa mematikan obat nyamuk, kebakaran rumah terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Api menyambar tumpukan pakaian dan bantal di dalam kamar. Kebakaran rumah di Jalan Swasembada Barat, Tanjung Priok, Jakarta Utara membuat warga panik. Petugas dibantu warga harus naik ke atap bangunan lain agar bisa menjangkau titik api. Diduga kebakaran disebabkan seseorang warga lupa mematikan obat nyamuk bakar di dalam kamar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga remblong, truk menabrak 2 pengendara motor dan pejalan kaki di Karawang, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas dan 5 lainnya luka parah. Depan desa Angadita. Laka lantas di depan. Kecelakaan melibatkan truk dan 2 motor yang menewaskan seorang warga ini terjadi di Jalan Raya Kelari, tepat di depan Balai Desa Angadita, Karawang. Kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah Karawang menuju ke Cikampek, tiba-tiba mengalami remblong hingga pengemudi berbelok arah dan menabrak trotoar serta 2 motor dan warga pejalan kaki. Akibat kecelakaan ini, 1 orang tewas di lokasi kejadian, 5 lainnya luka parah dilarikan warga ke rumah sakit. Korban tewas belum diketahui identitasnya. Belok ke kanan juga. Berapa kendaraan Kang yang kena motor? 2 motor sama tukang parkir 1 orang. Ada yang meninggal nggak? Ada 1 orang meninggal. 1 orang. Meninggal 1 orang, tapi identitasnya tidak tahu alamat mana yang itu. Langsung dibawa sama Yang polisi. lainnya luka-luka? Yang orang lainnya yang 5 orang itu patah kaki dan luka-luka. Dibawa kemana tuh? Ke rumah sakit umum. Dari kecelakaan ini, polisi mengamankan truk dan supir untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin melaporkan. Pemirsa, diduga remblong, truk bermuatan besi menabrak truk kontainer yang baru keluar dari gudang di Medan, Sumatera Utara. Akibatnya sopir truk terjepit. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Apa dia? Muatan berat. Video amatir ini merekam upaya evakuasi supir truk yang terjepit usai terlibat kecelakaan dengan truk kontainer yang baru keluar dari gudang di kawasan Pelabuhan Raya Medan Belawan, Kota Medan. Warga sampai menggunakan rantai dan truk lain untuk bisa mengeluarkan korban. Saksi menyebut kecelakaan berawal saat salah satu truk tanpa muatan keluar dari gudang.
Di saat bersamaan melaju truk yang dikendarai korban dari arah berlawanan, tabrakan keras pun tak terhindarkan hingga mengejutkan warga dan pengguna jalan. Diduga truk pengangkut besi tua mengalami remblong dan tak bisa berhenti saat kontainer keluar dari gudang. Akibat kecelakaan ini, sopir truk mengalami luka parah di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit tak jauh dari lokasi kejadian. Informasinya di seret rat. Biasa. Iya. Jadi supirnya terjepit. Kejepit aja, cuma satu doang. Oh. Dari kejadian ini, lalu lintas dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya sempat macet selama 1 jam. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pemirsa, wanita pegawai Samsat yang ditemukan tewas di warung dawet Ngawi, Jawa Timur diduga dibunuh oleh suami korban. Namun sang suami ditemukan tewas mengenaskan di rel kereta api. Sang suami diduga nekat menabrakkan diri ke kereta api. Warga desa Melikan Paron, Ngawi, Jawa Timur gempar menemukan sesosok jasad pria tewas mengenaskan di jalur rel kereta api. Hasil pemeriksaan korban Teguh Wibowo merupakan warga desa Klitik, Kecamatan Geneng. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi terungkap Teguh merupakan suami dari Tanti Rahmawati, wanita yang ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah warung dawet pada siang harinya. Dugaan sementara korban merupakan pelaku pembunuhan terhadap istrinya yang nekat bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta api yang melintas. Polisi masih menyelidiki keterkaitan temuan jasad ini dengan dugaan pembunuhan wanita tersebut. Untuk itu saya belum memastikan bahwa itu pelaku yang diduga pembunuhan tadi pagi. Yang jelas malam ini kita lembur untuk pemeriksaan saksi dulu. Jadi dia tadi memang bunuh diri gitu komandan? Saksinya seperti itu mengatakan bahwa dia itu bunuh diri, tapi harus memastikan dulu bahwa itu yang diduga atau bukan, kita belum bisa memastikan. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Surot, Ngawi, serta mendalami keterkaitan dengan aksi pembunuhan sebelumnya. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. 4 bulan penyelidikan, polisi akhirnya merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Sketsa ini didapat setelah memeriksa 69 saksi dan rekaman CCTV. Saat pembunuhan, terduga pelaku mengenakan baju kotak-kotak bergaris putih. Empat bulan penyelidikan, Polda Jawa Barat akhirnya merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Sketsa wajah terduga pelaku didapat setelah polisi memeriksa 69 orang saksi serta rekaman CCTV. 15 saksi merupakan keluarga korban. Ciri-ciri terduga pelaku berusia sekitar 35 tahun, berambut pendek, kulit putih, dan postur tubuh sedang. Dari keterangan saksi, saat pembunuhan terduga pelaku mengenakan baju motif kotak-kotak bergaris putih. Sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut. Sketsa wajah dari tim Inafis Barreskrim sendiri. Tahan banget betul banget. Polisi menemukan kesulitan mengungkap misteri pembunuhan ibu dan anak ini terjadi lantaran pelaku pembunuhan diduga menghilangkan jejak dengan air. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Diduga sopir mengantuk, mobil rombongan relawan erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur menabrak truk di tol Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya 1 orang tewas. Mobil rombongan relawan erupsi Gunung Semeru terguling setelah menghantam bak truk yang melaju di depannya di ruas tol Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Awalnya mobil berpenumpang 4 orang ini hilang kendali menabrak pembatas jalan tol. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki kecelakaan ini. Seorang penumpang tewas saat dibawa ke RSUD Grati. Mobil dan truk dievakuasi ke Pos Lantas Rejoso. Seorang pria ditemukan tewas di kantor koperasi Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Korban yang merupakan pengurus koperasi diduga tewas sejak beberapa hari lalu.
Sejumlah petugas PPSU dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria dalam sebuah kantor koperasi di Kelurahan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Petugas kepolisian yang mendapat laporan segera melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Saat ditemukan, jasad pria 63 tahun ini beraroma tak sedap dan tergeletak di pintu masuk koperasi yang terkunci dari dalam. Korban yang diduga telah tewas beberapa hari lalu merupakan pengurus koperasi yang juga mantan ketua Karang Taruna. Ada sesosok mayat yang tergeletak di dalam suatu gedung. Ya, gedung ini gedung koperasi dari Kelurahan Meruya Utara, yang dimana menyampaikan ada mayat tergeletak yang sudah mengeluarkan bau tidak sedap. Kemudian dari kita pihak Polsek Kembangan beserta tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Barat dan juga Palang Hitam datang ke lokasi untuk mengecek keadaan tersebut. Jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah RSCM. Kasus ini masih ditangani Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Aksi pencurian motor di gang permukiman padat Duren Sawit, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku mendorong motor korban dan menghidupkan mesin beberapa meter dari lokasi kejadian. Dua pelaku berboncengan motor masuk ke pemukiman padat di Gang Haji Toyan, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Satu pelaku turun dan langsung beraksi, sementara satu pelaku lainnya mengawasi situasi. Setelah merusak kunci kontak, satu pelaku berhasil mengambil motor yang terparkir di pinggir jalan. Agar warga tak curiga, pelaku mendorong motor korban beberapa meter dari lokasi kejadian dan menghidupkan mesinnya. Situasi yang sepi membuat kedua pelaku leluasa beraksi. Terus berhenti di situ, yang satu turun, yang satu nungguin di sana, yang satu ke sana lagi. Bawa. Cepet ya, Mbak? Cepet lagi selatan. Kasusnya telah dilaporkan ke Polsek Duren Sawit. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Demi mahar pernikahan, komplotan pencuri menggasak dua motor dari parkiran hotel di Medan, Sumatera Utara. CCTV merekam saat pelaku dan dua temannya beraksi. Kamera pengawas merekam saat seorang pencuri motor masuk ke halaman sebuah hotel di kota Medan, Sumatera Utara. Tak butuh waktu lama, sebuah motor diambil pelaku. Kondisi penjaga yang diduga tertidur membuat pelaku kembali lagi dan mengambil sebuah motor. Hanya dalam waktu singkat, dua motor berhasil dicuri. Satu pelaku warga Gelugur Darat, Medan Timur yang tertangkap nekat mencuri demi membeli mahar pernikahan. Pencurian itu digunakan untuk apa? Beli handphone, Pak. Selain itu? Sama beli barang antaran. Antaran untuk apa itu? Nikah. Berarti persiapan untuk menikah. Satu dari tiga pelaku telah tertangkap merupakan seorang residivis. Selanjutnya dia juga kembali lagi ke halaman parkir tersebut dan mengambil satu unit sepeda motor lainnya. Jadi dua unit sepeda motor yang pelaku ambil di halaman parkir Hotel de Paris. Dua pelaku lainnya dalam pengejaran. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap melaporkan. Aksi pemalakan preman terhadap pengguna kendaraan di Jalan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pelaku mengaku memberikan uang setoran kepada oknum petugas Satpol PP. Video viral yang direkam seorang warga yang dimintai uang oleh seorang preman di Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang preman meminta uang dengan paksa dan mengancam akan mengusir warga yang parkir di atas trotoar tanpa membayar parkir. Aksi para preman mengaku mendapat izin dan menyetorkan sejumlah uang kepada oknum petugas Satpol PP. Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Bernard Tambunan, membantah keterlibatan anggotanya dan akan memecat jika terbukti. Bener enggak ada koordinasi sama Satpol PP? Enggak. Kita melihat itu ada video viral yang orang mengaku store ke Satpol PP.
itu kita pastikan bahwa itu tidak benar, ya. Saya sudah cek ke anak buah bahwa tidak ada anggota saya di Jakarta Pusat yang meminta setoran dari parkir, itu tidak ada. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, istri tewas di tangan suami dipicu cemburu, selingkuh hingga perceraian. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam catatan Sergap 2021 sesaat lagi. Banuannya 87 Jalan Kuda, 86